Buat teman-teman muslim yang merayakan Idul Adha, selamat berkurban dan Id Mubarak. Idul Adha adalah momen mengenang dan simbolisasi pengorbanan Ismail alaihissalam. Pada momentum keagamaan ini, saya mau ngobrolin titik jumpa dan titik pisah tradisi pengorbanan ini menurut Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam Yudaisme, kisah ini disebut dengan akedah dari akar kata akad yang hanya muncul sekali di seluruh Alkitab. Kondisi ini disebut dengan hapax legomenon. Tradisi Kristen memahami pengorbanan Ishak sebagai teladan pengorbanan Kristus bagi dunia ini menurut Injil Yohanes dan surat Roma. Nah, orang Kristen dan Yahudi menghayati Ishak yang dikorbankan, sedangkan Muslim Ismail. Tapi kedua tokoh ini akhirnya ditebus dengan hewan sembelihan, ya, Ishak dengan domba jantan, Ismail dengan sembelihan besar. Dalam Quran surat 37 As-Saffat tidak disebutkan nama anak yang dikorbankan, kecuali dalam bahasa Arab ya buniya atau ya bunaya, yang bisa diterjemahkan anak yang lebih muda, yang mungkin dimaksud Ishak. Itu adalah para penafsir Muslim awal seperti Ibnu Qutaibah dan At-Tabari menafsirkan Ishak yang dikorbankan. Tapi penafsir Muslim berikutnya bersuara tunggal, Ismail yang dikorbankan. Nah, dalam tradisi Yahudi dan Kristen yang dicatat dalam kitab Kejadian, meskipun nama Ishak ada di situ, tapi dalam tradisi Alkitabiah mestinya pengorbanan anak sulung. Jadi harusnya itu Ismail bukan Ishak. Apalagi ada kata anak yang tunggal ya dalam ayat-ayat tersebut. Ada kata yahid yang bisa berarti anak yang tersisa. Jadi mungkin niat semula itu Ismail, tapi yang tersisa adalah Ishak. Nah, para rabi Yahudi zaman dulu tercatat dalam Talmud Sanhedrin, Midrash Bereshit Rabbah, dan Tafsiran Rashi mengisi bagian yang membingungkan ini dengan menambah obrolan Abraham dan Tuhan. Ketika Abraham disuruh mengorbankan, Abraham nanya, yang mana Tuhan? Kan saya punya dua. Yang paling kamu cintai. Nah, dua-duanya saya cintai Tuhan. Nah, lalu Tuhan bilang, Ishak. Nah, bisa ditafsirkan manapun anaknya itu, itulah yang ada bersama dengan Abraham atau Ibrahim. Orang Kristen dan Yahudi memang tidak menerima Ismail, demikian juga Muslim tidak menerima Ishak yang dikorbankan. Disinilah titik pisah dari ketiga agama, tetapi makna pengorbanan dan penebusan lewat hewan sembelihan adalah justru titik jumpanya. Ini menunjukkan kita semua tetap berhadapan dengan misteri ilahi dan kita diminta hayati makna pengorbanan lebih dari sekedar siapa sih yang dikorbankan.